pagi. Pagi. Haleluya. Semangat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, malam hari ini saya mau bahas tentang Timotius dengan tema menjadi generasi yang menginspirasi. Inspirasi itu menularkan sesuatu dari diri kita kepada orang lain. Apa yang kita tularkan sampai orang terinspirasi melihat kita? Menginspirasi karakter kepada orang. Karakter yang apa tadi? Karakter yang takut akan Tuhan, perkataannya bagus, tingkah lakunya bagus, sikapnya bagus. Karakter-karakter ini perlu dikasih inspirasi ke orang lewat siapa? Lewat diri kita sebagai generasi muda. Jadi yang pertama yang perlu kita jadi inspirasi, memberikan inspirasi kepada orang itu berhubungan dengan karakter perilaku kita. Nah, itu Pak Paulus katakan tadi bilang, jadilah teladan Timotius dalam hal kata-kata, sikap, kesucian, keteladanan dan lain-lain. Nanti yang pertama kita harus menjadi generasi muda yang mampu menginspirasi karakter-karakter yang berbau nilai-nilai kekristenan. Yang kedua, memberikan inspirasi dalam hal apa lagi? Selain karakter, sikap, perbuatan, apa lagi yang kedua? Inspirasi dalam hal apa? Iman. Inspirasi iman artinya kamu tetap menjadi generasi muda yang konsisten di dalam iman. Karena banyak orang yang sekarang menjual iman hanya karena kebutuhan materi, ya kan? Hanya karena ingin dapat HP, iPad, kemudian akhirnya dia menjual iman. Jual iman dengan menikah dengan tidak sesama seiman, karena faktor dia lihat mungkin kaya, ya kan? Uangnya banyak, bisa menguntungkan, ya kan? Nah, akhirnya dia jual iman. Dua minggu lalu kita berbicara tentang siapa tokoh Alkitab yang masih muda. Namanya siapa? Yosia. Umurnya berapa tahun? 8 tahun ketika jadi raja. Tapi Alkitab bilang dari umur 8 tahun, 8 tahun kemudian dia mulai mencari Tuhan, ya kan? Berarti dari umur 8 tahun, umur berapa dia cari Tuhan? Umur 16 tahun. Kemudian Alkitab bilang setelah 12 tahun dia menjadi raja, berarti 8 tahun dia mencari Tuhan, umur 16. Setelah itu Alkitab katakan 12 tahun setelah Yosia menjadi raja, berarti dia umur berapa? Umur 20 tahun dia mulai apa? Mulai melakukan pentahbiran Yerusalem, patung-patung, semua hal-hal yang mengecewakan, yang menyakiti Tuhan, yang buat orang Israel menyimpang dari Tuhan. Kemudian Yosia mulai mentahirkan. Umur berapa? Umur 20 tahun. Pada umur yang ke-20 dia berani untuk melakukan hal-hal yang tidak populer. Dia langsung hajar semua itu. Patung-patung dan segala macam supaya Yerusalem, umat itu ditahirkan kembali dengan Tuhan. Artinya ketika kita mencari Tuhan, guys ya, baru kita memiliki suatu keberanian untuk apa? Keberanian untuk memiliki satu konsisten dalam iman. Betul enggak? Kalau iman kita ketika kita mencari Tuhan di usia muda dan kita mulai konsisten, mulai betul-betul setia kepada iman kepada Tuhan, baru kita memiliki konsep untuk kita menjadi generasi muda yang betul-betul clear, betul-betul punya iman yang bagus dan berani untuk tidak berkompromi dengan hal-hal yang dengan hal-hal yang tentunya bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga orang bisa terinspirasi melihat si Marlina karena imannya luar biasa. Sudah cantik, bulu matanya bagus, langsing, ya kan? Terus imannya juga keren, kan? Siapa yang tidak terinspirasi, ya kan? Jadi akhirnya orang suka dengan kekristenan karena melihat anak-anak muda Kristen itu
bisa membagikan inspirasi melalui iman. Itu yang kedua ya. Yang ketiga apa? Menginspirasi dalam hal apa yang paling penting di generasi ini? Selain karakter, iman, yang terakhir tentang apa? Yang paling penting. Ada banyak tokoh-tokoh muda yang menjadi inspirasi di Alkitab. Mereka jadi orang-orang hebat karena apa? Yusuf, siapa lagi? Daniel, siapa lagi? Yosua. Banyak orang menjadikan mereka tokoh inspirasi di Alkitab dalam hal apa? Kepada kepemimpinan, leadership. Ya. Jadi kita memberikan generasi yang memberikan inspirasi dari hal kepemimpinan. Ada banyak pemimpin Kristen hebat, tetapi apalagi keluar di TV, wah korupsi, wah baru dituduh macam-macam, ya kan? Ada banyak begitu. Ya, ada satu pendeta yang saya kagum sekali. Setiap kali ketemu dia hampir perfect ya, kalem, terus sabar, gitu kan? Kalau ketemu dia ngomongnya, iya Pak Yanes, ngomongnya santun ya, kemudian leader gitu kan. Itu tokoh yang saya kagumkan. Dia marah, dia ngaku. Dia langsung buyar saya punya kekaguman dengan dia. Kok kenapa dia jadi kayak orang begini? Gitu. Jadi kepemimpinan itu penting untuk menjadi inspirasi. Jadi kita harus jaga apa? Jaga karakter, jaga iman kita, jaga sikap supaya kita tetap konsisten. Nah, kalau kita konsisten, akhirnya kita bisa menjadi inspirasi. Jadi saya ingin supaya Levi konsisten dalam menginspirasi dalam hal musik. Tapi jangan hanya musik saja, hal-hal lain juga harus dilengkapi ya. Jangan nanti suatu saat orang kagum kalau lihat Levi nyanyi, haleluya, tapi suatu saat ada yang panas-panas bikin marah sampai dia ngamuk, dia bisa banting kursi nanti. Kan langsung apa? Langsung buyar, gitu kan? Jadi mempertahankan apa ya? Karakter, kesabaran dan gampang. Kita tetap terus berjuang sampai kita bisa berhasil, ya. Jadi ada 3 ya, bersisa malam hari ini jadilah generasi yang menginspirasi dalam 3 hal. Yang pertama adalah dalam hal kepemimpinan. Jadilah pemimpin yang baik ya. Pemimpin itu kan mulai dari sekolah mungkin jadi ketua OSIS, jadi apa, kan jadi ketua pemuda lah. Jadi kita tetap harus menjadi teladan seperti yang dikasih tahu kepada Timotius dari sikap karakter. Terus jadi inspirasi dalam hal iman, ya kan? Iman kita tetap konsisten, untuk tetap mengikut Tuhan, jangan pernah roba iman kita hanya karena faktor materi dan lain-lain. Yang ketiga apa? Inspirasi dalam hal menjaga karakter kita supaya karakter kita menjadi karakter yang memiliki nilai-nilai Kristen. Ya, nah, kalau kita punya 3 ini maka kita akan jadi generasi muda yang mampu menjadi